Indonesia hanya meraih satu gelar juara setelah melewati 2 turnamen kandang melalui pasangan ganda putra Marcus Gideon Kevin Sanjaya di ajang Indonesia Open 2021. Iya, lalu bagaimana target untuk turnamen berikutnya? Sudah ada reporter Olivia Marbun yang akan menyampaikan laporan langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat pagi, Olive, bisa diceritakan bagaimana evaluasi terkait dengan prestasi atlet di ajang tersebut? Selamat pagi Jason dan Naila di Selamat Pagi Indonesia. Ya, Marcus Kevin akhirnya bisa mendapatkan gelar untuk Indonesia di ajang Indonesia Open yang digelar kemarin pada partai final. Mereka berhasil mengalahkan ganda Jepang Hoki dan Kobayashi. Dan seperti apa untuk target berikutnya? Karena masih ada satu turnamen lagi yakni BWF World Tour Finals yang akan dimulai pada 1 Desember. Di sebelah saya sudah ada Wakil Ketua Umum PBSI Edward Wolok. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Olive. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Sudah 3 minggu di Bali ya? Ya, untuk memasuki turnamen yang ketiga ya. Pak, ini Marcus Kevin akhirnya lagi-lagi kita mengandalkan Marcus Kevin Pak untuk meraih gelar, dan satu gelar ini Pak. Seperti apa Bapak melihat perjuangan mereka di tengah kelelahan fisik yang luar biasa ya, mereka masuk 4 final beruntun. Memang perlu kita memberikan apresiasi khusus buat pasangan Marcus Kevin. Ketika mereka recovery setelah peraihan di Olimpiade, ternyata mereka mampu menunjukkan konsistensi dan prestasi hingga hari ini. Bukan persoalan yang mudah ketika mengikuti turnamen sejak Piala Sudirman di tanggal 26 September, kemudian dilanjutkan dengan beberapa turnamen Super Series termasuk Thomas, kemudian Denmark, Prancis, dan Jerman Open hingga Indonesia Master dan Indonesia Open. Itu berarti dalam 68 hari Marcus dan Kevin main dalam pertandingan full itu hampir 30 kali bertanding. Ini sesuatu kondisi yang luar biasa. Tetapi dengan raihan kemarin kita melihat betapa atlet kita mampu menunjukkan kematangan mentalitas juara sehingga mampu meraih hasil maksimal. Pak, ini sudah melewati 2 turnamen secara beruntun di negara sendiri, Indonesia Masters, Indonesia Open, hanya 1 gelar. Seperti apa Bapak melihat evaluasi dari 2 turnamen ini? Baik, yang pertama yang perlu kita cermati, kita berada pada kondisi yang tidak normal. Baik karena situasi pandemi maupun situasi pelaksanaan turnamen. Sebagaimana Grecia Apriani yang kemarin masuk babak final, itu mereka juga bertanding kurang lebih 25 kali. Belum terhitung Olimpiade, itu kondisi yang tidak normal. Ketika mampu mencapai final dengan kelelahan fisik yang luar biasa, itu sudah hasil yang sangat baik. Ini perlu kita pahami. Raven Melati itu hampir 20 kali bertanding dalam posisi waktu yang sama. Berarti setiap 3 hari 1 kali bertanding full. Sehingga memang kematanganlah yang akan menunjukkan prestasi yang akan dicapai. Di sisi lain semua pemain bukan hanya dari Indonesia itu berada pada kondisi kelelahan yang luar biasa. Tetapi kalau melihat dari PBSI sendiri tentu kita memberikan apresiasi betapa Jonathan Christie mampu mencapai babak semifinal Indonesia Open, kemudian kita meloloskan 2 sektor final dan meraih 1 gelar juara. Apakah ini sudah maksimal? Tentu belum. Tetapi sekali lagi kita lebih menghargai pencapaian mereka karena situasi yang tidak normal ini. Tentu kita ke depan akan berharap hasil yang lebih baik setelah mereka bisa recovery dengan lebih baik. Dan berikutnya di depan mata sudah ada BWF World Tour Finals yang akan dimulai lusa ya Pak ya, di hari Rabu begitu, dan setelahnya juga ada kejuaraan dunia di Spanyol. Apakah nantinya akan ada evaluasi besar dari PBSI untuk terkait hasil yang mereka dapat di 3 turnamen beruntun ini? Evaluasi terus kita laksanakan, termasuk nanti setelah turnamen kejuaraan dunia juga kita akan kembali melakukan evaluasi, tetapi tentu evaluasi kali ini kita akan lakukan dari semua aspek, termasuk kita memperhitungkan kondisi pemain. Saya bicara dengan Marcus Kevin, saya bicara dengan Raven Melati, dengan atlet-atlet yang lain, Grecia, itu memang mereka mengalami situasi yang tidak normal, tetapi kita tetap akan mendorong prestasi yang maksimal untuk baik BWF Championship maupun kejuaraan dunia nanti. Pak, singkat saja, tantangan ini kita sudah memasuki akan turnamen yang ketiga di Bali Pak. Sudah hampir sebulan begitu. Tantangannya apa sih Pak? Menggelar 3 turnamen beruntun demi pula Pak. Memang 3 turnamen beruntun di satu tempat ini belum pernah terjadi. Dengan berbagai macam tantangan, para atlet dunia memberikan apresiasi yang luar biasa karena mereka bisa menerima
layanan yang baik, kemudian bisa melaksanakan mengikuti turnamen dengan kondisi yang maksimal. Tantangannya banyak, karena bagaimana kita harus menempatkan protokol kesehatan yang ketat, kemudian juga kita melaksanakan pertandingan tanpa penonton, tetapi kita memberikan apresiasi atas atensi seluruh pecinta bulu tangkis melalui digital luar biasa, dan itu apresiasi dari PBSI kepada seluruh badminton lovers. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana turnamen ini bisa menjadi contoh di tengah pandemi. Indonesia mampu melaksanakan turnamen dengan sangat baik. Pak Edward Wolok, terima kasih untuk waktunya ya Pak. Sehat terus dan masih ada turnamen di depan ya Pak. Terima kasih. Dan itu tadi Naila dan Jason wawancara dengan Wakil Ketua Umum PPPBSI Edward Wolok. Kembali ke Anda di studio. Olivia Marbun, terima kasih atas informasi Anda melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali, dan selamat bertugas kembali.